Soal yang pertama, mengapa sistem kelembagaan negara Indonesia lebih menekankan prinsip checks and balance? Jadi jawabannya, setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, kekuasaan negara tidak lagi berpusat pada satu lembaga atau MPR, melainkan dibagi kepada beberapa lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip checks and balance diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, serta menjamin pelaksanaan demokrasi dan negara hukum. Jadi contohnya di sini, yang pertama DPR mengawasi Presiden melalui fungsi pengawasan, yang kedua Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD, yang ketiga Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim. Di sini juga DPD ikut membahas RUU tertentu terkait daerah. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Referensi UUD NRI tahun 1945 Jemli Asidiki, pengantar ilmu hukum tata negara. Soal yang kedua, kedudukan presiden setelah perubahan UUD NRI tahun 1945. Jadi jawabannya, presiden tetap memegang kekuasaan pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Namun kekuasaannya tidak lagi sangat dominan karena telah dibatasi secara konstitusional. Bentuk pembatasannya, yang pertama presiden dipilih langsung oleh rakyat pasal 6A, yang kedua masa jabatan maksimal 2 periode pasal 7, yang ketiga DPR memiliki fungsi pengawasan pasal 20A, yang keempat presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme impeachment yang melibatkan DPR, MK, dan MPR pasal 7A sampai 7B. Dengan demikian, sistem presidensial Indonesia tetap memberikan kekuasaan yang kuat kepada presiden, tetapi sudah dibatasi oleh mekanisme konstitusional. Referensi UUD NRI tahun 1945, Nikmatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Soal yang nomor 3, keuntungan dan kelemahan otonomi daerah. Di sini keuntungannya, yang pertama, pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat. Yang kedua, daerah dapat mengembangkan potensi lokal sesuai kebutuhan. Contohnya, Presiden Provinsi Jawa Timur mengembangkan sektor wisata dan UMKM sesuai karakteristik daerahnya. Lalu kelemahannya di sini, yang pertama potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di daerah. Yang kedua, ketimpangan pembangunan antar daerah karena kemampuan keuangan yang berbeda. Contohnya, kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah menunjukkan bahwa kewenangan yang luas dapat disalahgunakan. Dasar hukumnya pasal 18 UUD NRI tahun 1945, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Referensi UUD NRI tahun 1945, UU nomor 23 tahun 2014 bagaimana hubungan pusat dan daerah. Nomor 4, soalnya apakah unsur demokrasi menurut bagaimana sudah terpenuhi di Indonesia? Yang pertama, kebebasan membentuk perkumpulan itu sudah terpenuhi. Di sini masyarakat bebas membentuk organisasi, partai politik, dan perkumpulan. Dasar hukumnya pasal 28E ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Yang B, kebebasan menyatakan pendapat itu sudah terpenuhi juga baik secara lisan maupun tulisan, meskipun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh hukum untuk menjaga ketertiban umum. Dasar hukumnya pasal 28E ayat 3 UUD NRI tahun 1945, UU nomor 9 tahun 1998. Yang C, hak suara dalam pemilu sudah terpenuhi juga melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dasar hukumnya pasal 22E UUD NRI tahun 1945. Bukti, pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan secara berkala oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi kesimpulannya, secara normatif, unsur-unsur demokrasi menurut bagaimana telah terpenuhi di Indonesia, meskipun dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti politik uang, disinformasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi dan kasus tertentu. Referensinya Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bagaimana politik perundang-undangan dalam rangka mengantisipasi liberalisme perekonomian. Terima kasih.